Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ahmadi di hari ini di pelajaran agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan pada hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang kisah teladan Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, jumlah nabi ada berapa? Ada yang lain? Tidak ada. Jumlah nabi itu lebih dari 300.000. Yang 25 adalah yang nabi dan juga rasul. Nah, yang 25 itulah yang wajib kita imani sebagai umat Islam. 25 nabi dan rasul antara lain Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, dan selanjutnya sampai yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada siang hari ini yang ingin Pak Guru sampaikan seperti tadi Pak Guru sampaikan di depan tentang Nabi Daud. Tujuan pelajaran kita adalah agar kita bisa mencontoh apa yang bisa kita jadikan suri toladan dari Nabi Daud. Yang kedua, Pak Guru ingin agar kalian itu nanti bisa menyampaikan atau menceritakan kembali kisah Nabi Daud dengan cara kalian sendiri di depan kelas. Ya, oke? Sekarang akan Pak Guru mulai dari sedikit cerita dulu. Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah seorang pemuda yang dia ini bergabung menjadi tentara dari raja yang bernama Tolut. Raja Tolut ini adalah raja yang beriman kepada Allah. Dan seperti yang kita tahu, di masa yang lalu banyak orang-orang yang ternyata tidak menyembah kepada Allah. Nah, ini yang menjadi musuhnya Raja Tolut. Namanya adalah Raja Jalut. Raja Jalut ini tidak mau beriman kepada Allah. Dan terjadi peperangan antara dua kerajaan ini. Kenapa? Karena Raja Tolut ini ingin membuktikan bahwa yang berhak disembah oleh manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Bukan benda lain, bukan makhluk lain yang boleh disembah, hanya Allah. Maka Raja Tolut ini memerangi Raja Jalut karena alasan itu. Kemudian dalam peperangan yang akan dilakukan ini, Raja Tolut ini mengumpulkan pasukan. Di antaranya ada seorang pemuda yang seperti tadi Pak Guru sampaikan bernama Daud. Bahkan Daud, si pemuda ini akhirnya berhasil mengalahkan Raja Jalut, bersenjatakan ketapel. Ya, dengan ketapel 3 kali ditembak ke kepala Raja Jalut kalah. Akhirnya dengan kemenangan mereka kemudian kembali ke negaranya. Dan oleh Raja Tolut, Raja Daud ini kemudian diangkat menjadi penerus yang menggantikan nanti ketika Raja Tolut ini sudah tidak mampu menjadi raja.
Dia berpesan kepada kaumnya, kaum Bani Israel, nanti kalau aku sudah tidak mampu menjadi raja, maka yang akan menggantikanku adalah Daud. Nah, kemudian betul, Daud diangkat menjadi raja menggantikan Raja Tolut, menjadi raja dari kaum Bani Israel. Dan pada saat itu juga Allah mengangkat Daud sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, karena Daud ini diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian Allah memberikan beberapa mukjizat. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab Zabur. Ada berapa kitab yang wajib diimani oleh orang Islam? Ada 4. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang terakhir Al-Quran. Jadi Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Mukjizat yang kedua, ketika Nabi Daud ini membaca kitab Zabur, karena oleh Allah ini Nabi Daud diberikan suara yang merdu. Ketika Nabi Daud membaca Zabur yang berisi puji-pujian kepada Allah, maka seluruh alam semesta ikut bertasbih kepada Allah. Baik itu binatang, baik itu gunung. Ketika Nabi Daud membaca Zabur untuk memuji Allah, semua seisi alam semesta ikut bertasbih untuk menyembah kepada Allah. Silakan kamu. Lanjut nomor 2 sampai nomor 6. Lanjut. Terima kasih, silakan duduk dulu. Nah, sekarang Pak Guru tidak ingin bilang ini salah, ini benar ya. Cuma Pak Guru hanya ingin kalian mengingat apa tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Yo, nomor 1 tepat deh. Nah, nomor 1 yang tepat yang mana? Daud menjadi tentara Raja Tolut. Oke, ini yang nomor 1. Tadi yang jawab apa? Terus sekarang nomor 2 yang mana? Rafa udah loh. Yang mana Sa? Daud mengalahkan Raja Tolut menggunakan kapal. Yuk sekarang nomor 3, Rafa sama Rosa udah, yang lain. Udah, yang jawab barusan. Nah, yang ketiga yang mana? Raja Daud menjadi raja Bani Israel. Ini yang ketiga. Nomor 4. Mana deh? Yang ini? Ya. Oke, mukjizat Nabi Daud berupa kitab Zabur yang berisi puji-pujian kepada Allah. Yo, 5. Pak? Nabi Daud bersuara merdu. Oke, ini yang kelima. Sekarang yang keenam. Nah, sekarang coba maju salah satu, kalian baca sesuai nomor yang sudah diurutkan bersama-sama tadi. Ditunjuk atau mengajukan diri. Nah, berarti tidak ada yang berani dong. Padahal tadi kan
Yang ketiga tadi Pak Guru ingin kalian menunjukkan keberanian. Siapa tahu besok nanti di masa depan kalian menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu di depan apa di belakang? Di depan. Maka jadi seorang pemimpin harus berani. Siapa berani? Oke, yuk sini Raffi. Nah, diri di sini. Kemudian coba kamu ceritakan sesuai nomor yang tadi sudah kita urutkan bersama-sama. Daud menjadi tentara Raja Tahluk. Daud mengalahkan Raja Jalut menggunakan ketapel. Daud menjadi raja Bani Israel dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Muslihat Nabi Daud kita sabun. Mukjizat. Mukjizat. Mukjizat kita dapat bersuara waktu juga arah semesta menggunakan besi untuk membentuk benci. Oke, terima kasih. Sudah berani maju, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, silakan duduk. Maka kita sebagai umat muslim, Nabi dan Rasul itu memiliki suri toladan yang harus kita jadikan contoh, ya. Dan kita sebagai seorang muslim, apabila kita bisa menjadikan para nabi dan rasul itu suri toladan yang bisa kita lakukan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri sekian, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.